Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua teman-teman yang ada di rumah. Haleluya. Kita ada di hari yang kedua Bapak Ibu Saudara semua teman-teman. Kita berdoa sebentar. Kami mengucap syukur Tuhan. Di hari pencurahan Roh Kudus kami terus meminta Tuhan agar Roh-Mu terus hidup atas setiap kami Tuhan. Membawa kami, menuntun kami Tuhan untuk kami menang, mampu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bawa kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua teman-teman yang ada di rumah. Setiap kita rindu, amin, mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam hati, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari buka mulut lidah kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita dahsyat. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Semua boleh bertepuk tangan. Yeay. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sama-sama katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Lagi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikanlah lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Dahsyat. Tuhan kita dahsyat, amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Semua boleh bertepuk tangan, semua boleh bernyanyi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih keras lagi gereja Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi, wow. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara semua teman-teman. Dimanapun kita berada, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang terus menolong kami, Roh-Mu yang terus menuntun setiap kami Tuhan. Kami rindu pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, ikat kami oleh Roh-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Yesus, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Yesus, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu. Ada Roh-Mu yang tinggal atas setiap kami Tuhan. Ya Yesus, tangan-Mu bekerja di
setiap hidup kami, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Saatnya kami rindu untuk terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Diingatkan untuk kami boleh berjalan, kami boleh melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah di tengah reli doa pencurahan Roh Kudus yang kami akan lakukan ya Tuhan sampai hari-hari yang akan ada di depan. Kami percaya Roh-Mu nyata dan kami percaya Roh-Mu sudah ada di dalam kami. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita ada di rally doa pencurahan Roh Kudus yang kedua, hari yang kedua karena kita kemarin sudah beribadah memperingati hari kenaikan Yesus, dan saya percaya walaupun kita ada dalam rally doa secara online, tapi saya yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika saudara dan saya mau bersekutu, mau datang beribadah kepada Dia, Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saya percaya saudaraku bahwa apa yang saudara dan saya lakukan malam ini itu adalah sesuatu yang Tuhan senang, Tuhan suka. Dia akan berkenan kepada apa yang Dia kerjakan dan Dia lakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan mengajak kita di hari yang kedua ini belajar tentang janji Bapa. Janji Bapa buat saudara dan saya. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49, ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53. Saya ulang. Lukas 24 ayat 49, ayat 52 dan 53. Oke, kita akan mulai membaca ayat-ayat ini. Mulai dari ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu. Ini saudara perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Dan aku, kata Yesus, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Saudara, memang saya tulis dengan tinta warna merah kalimat dijanjikan Bapakku, karena malam ini kita akan bahas memang janji Bapa. Tetapi kalimat berikutnya, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, kalau saudara perhatikan kalimat yang saya beri warna merah, itu bicara tentang janji Bapa. Dan janji Bapa itu tentang apa? Tentang kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Janji Bapa itu tentang apa? Tentang kuasa dari tempat yang maha tinggi. Cuma memang ada syaratnya saudara. Syaratnya adalah tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Harus tinggal di dalam kota ini, maksudnya harus tinggal di Yerusalem. Tinggal di kota ini. Nantikan. Tinggal di kota ini, berdiam di kota ini. Nah, kita tahu semua, kemudian mereka semua berkumpul 120 murid. Jadi dari 12 meluas jadi 120 murid. Karena mereka melihat Yesus naik ke surga dan mereka mendengar tentang janji itu, mereka semua berkumpul di loteng Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, selama 10 hari mereka berdoa di sana. Mereka gak tahu sebetulnya mereka mau sampai kapan berdoa di sana, mereka mau sampai kapan menantikan itu di sana. Tapi kita tahu melalui Alkitab bahwa mereka menantikan itu selama 10 hari. Mereka harus tinggal di dalam kota ini, di dalam kota Yerusalem ini, sampai mereka diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka harus tinggal sampai. Nah, ini bicara tentang penantian. Ini bicara tentang menantikan. Nah, saudaraku, kalau kita bicara tentang menantikan atau penantian, itu bicara tentang menunggu. Menunggu itu saudara sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi saudara, kalau saudara baca ayat 52, Alkitab menulis di ayat yang ke-52,
Sekali lagi, menunggu itu bukan sesuatu yang mengenakan. Tapi di ayat yang ke-52 bilang begini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Loh saudara, mereka bisa menunggu, tapi mereka menunggu dengan bersuka cita. Itu luar biasa loh. Orang yang menjalani penantian itu harus menunggu. Orang yang mau menghadapi penantian itu harus menunggu. Tapi Alkitab bilang, saudaraku, mereka menunggu dengan bersuka cita. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Menunggu yang disertai dengan sukacita. Luar biasa. Kenapa? Karena ada janji. Kemudian saudaraku, ayat 53 bilang mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dua ayat ini bicara tentang respon terhadap janji. Ayat 52 dan 53 ini bicara tentang respon terhadap ayat 49. Yesus bilang ada janji Bapa, dan kemudian Yesus mengatakan bahwa kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu dipenuhi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Artinya kamu harus menunggu, kamu harus menantikan. Dan ayat 52 serta ayat 53 ini bicara tentang respon murid-murid terhadap penantian itu. Mereka menunggu, dan mereka di ayat 52 bilang menunggu dengan sukacita. Itu dikatakan ayat 52. Dan ayat 53 katakan mereka menunggu sambil mereka ada di bait Allah dan memuliakan Allah. Bagaimana mungkin saudaraku mereka bisa ada dalam penantian, menunggu, tapi menunggu dalam sukacita. Orang biasa kalau nunggu tuh kesel, saudara. Orang biasa kalau nunggu itu capek dan lelah. Tapi murid-murid ini bisa menunggu, dan di dalamnya mereka bisa bersuka cita. Kenapa saudaraku kok bisa kayak begitu ya saudara? Nanti saya akan jelaskan kepada saudara di bagian berikutnya. Tapi saudaraku, memang janji Bapa itu, janji Bapa yang bukan hanya berkenaan dengan Roh Kudus saja dalam konteks kita sekarang. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita ada reli doa pencurahan Roh Kudus atau apapun istilahnya, reli doa 10 malam, apapun istilahnya, itu sebetulnya bukan sedang menanti-nantikan Roh Kudus datang, bukan, karena Roh Kudus sudah datang 2000 tahun lalu, saudara. Kita merindukan Roh Kudus itu memenuhi kita, tercurah atas kita lebih lagi, itu sebetulnya. Kita memperingati 2000 tahun lalu Roh Kudus sudah dicurahkan, dan sampai hari ini dia bekerja dan masih bekerja dalam kita. Jadi kita bukan menunggu Roh Kudus loh saudara, reli doa pencurahan Roh Kudus ini. Kita diingatkan untuk kita terus merindukan Roh Kudus lebih lagi dan lebih lagi atas hidup kita. Kita merindukan Roh Kudus dicurahkan lebih lagi atas hidup kita. Dan lebih penting dari itu, bagaimana kemudian kita harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian kita harus mau mengekspresikan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mengenai janji, pemazmur bilang begini, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Wow, janji itu menghidupkan kita. Janji siapa? Janji Tuhan. Makanya gak heran saudaraku, murid-murid itu menunggu sambil mereka bersuka cita. Karena memang janji Tuhan itu menghidupkan kita. Dalam terjemahan Inggris bilang, this is my comfort in my trouble. Trouble ya, ada T-nya, trouble. That your sayings have given me life. Saudaraku, pemazmur bilang begini, inilah yang menjadi nyaman atau rasa nyamannya aku. Inilah yang menjadi kelegaan aku dalam persoalanku, dalam pergumulanku. Apa yang kau janjikan itu memberikan aku hidup, menghidupkan aku. Bayangkan saudaraku, luar biasa. Pemazmur menyadari bahwa janji Tuhan itu membuat dirinya bergairah, membuat hatinya bergairah. Jadi mari kita nantikan janji Tuhan. Ya, dalam konteks doa pencurahan Roh Kudus ini, mari kita nantikan janji Tuhan tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan terus menerus. Roh Kudus yang akan dicurahkan lebih lagi dalam hidup saudara dan saya. Bukan menantikan Roh Kudus dicurahkan, tapi dicurahkan lebih lagi. Karena, ini harus clear, karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun lalu.
Hari-hari ini kita merindukan rohnya dicurahkan lebih lagi. Dan kemudian kita mau belajar untuk lebih lagi mengikuti pimpinan Roh Kudus. Lebih lagi untuk mau taat kepada Roh Kudus. Lebih lagi mau bergaul dengan Roh Kudus. Lebih lagi kita mau rindu mendengar suara Roh Kudus. Amin saudara. Bahkan dalam terjemahan Inggris yang lain ditulis, Your promise revives me. It comfort me in all my trouble. Saudaraku, janjimu membuat aku ada dalam kebangkitan, revival, kebangkitan. Dan itu membuat aku lega dalam semua persoalanku, dalam semua masa sulitku. Dahsyat saudara. Kita akan jadi orang bersuka cita ketika kita mau menghidupi janji Tuhan. Tapi seberapa banyak janji Tuhan yang saudara tahu? Seberapa banyak janji Tuhan yang saudara tahu, sebanyak itulah sukacita yang akan ada dalam hidup saudara. Maka dari itu saudaraku, saya terus mengingatkan seluruh jemaat untuk saudara rajin baca Alkitab. Semakin rajin saudara baca Alkitab, ikut pembacaan Alkitab setahun, urutan kitab saudara di gereja kita, saudara akan tambah banyak tahu dengan janji Tuhan. Dan makin banyak tahu janji Tuhan, makin banyak sukacita. Karena murid-murid dikatakan setelah mereka dengar bahwa Bapa punya janji, mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka menantikan janji itu dengan bersukacita. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda dengar baik yang ada di rumah. Perhatikan baik ini, saya mau bilang sama saudara. Perhatikan. Janji Tuhan itu janji yang mendatangkan sukacita. Janji manusia sangat mungkin mendatangkan kekecewaan. Tapi saya mau bilang janji Tuhan itu akan mendatangkan sukacita. Nantikan dengan sukacita. Nantikan dengan kepastian. Tapi kalau janji manusia, saya gak sarankan saudara untuk menantikan dengan kepastian. Karena bisa saja janji itu meleset, janji itu diingkari. Tapi saya mau berkata malam ini kepada saudara, di hari yang kedua doa pencurahan Roh Kudus gereja kita, dengar baik, ada janji Tuhan, ada janji Bapa buat saudara. Dan itu harus membuat saudara bersuka cita. Semua orang hidup karena janji. Saudara bekerja, ada janji di perusahaan, akhir bulan gajian. Saudara bekerja dengan sukacita, saudara bekerja dengan tekun. Ada seorang pelari maraton 42-43 kilometer. Dia berlari dengan luar biasa saudaraku. Di kilometer ke-30 dia begitu lelah, dia begitu berjuang. Tapi dia teruskan berlari. Kenapa? Ada janji di garis finish sana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, janji itu buat kita hidup. Nah saya mau katakan sama saudara, ada janji Bapa buat kita semua. Bukan hanya tentang Roh Kudus. Janji tentang seluruh kehidupan kita, tentang apapun yang ada di area kehidupan kita. Dia punya janji untuk saudara. Nantikan janji itu dengan sukacita. Nah terus gimana caranya supaya kita ngalami penantian atau kita bisa menunggu tapi sukacita? Gimana caranya saudara? Caranya ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itu yang bikin mereka tuh bisa sangat bersukacita nunggu janji Bapa. Nunggu tapi bisa bersukacita. Kenapa? Karena mereka belajar terus intim, belajar terus mengenali Allahnya. Alkitab bilang mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka intim dan mereka belajar untuk ada dalam pengenalan akan Allah. Saya ulang, mereka intim, ada dalam keintiman, dan mereka belajar untuk ada dalam pengenalan akan Allah. Keintiman itu saudara, keintiman itu bikin kita gak akan pernah lelah dalam penantian dengan janji Tuhan. Betul ya saudara? Saudaraku, saking kita intimnya, begitu luar biasa yang kita rasakan dari keintiman itu. Tanpa terasa waktu, saudaraku, udah banyak penggenapan janji Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita gak fokus kepada janji itu kapan ya. Enggak. Karena kita menikmati keintiman itu. Keintiman itu wonderful, saudara. Itu sesuatu yang wow, luar biasa, ajaib. Kita rasakan dahsyat, saudara merasakan kan kalau saudara sedang intim dengan Tuhan. Wow, bagaimana saudara mengalami hal-hal luar biasa. Air mata bisa menetes begitu rupa. Hati kita hancur, saudara, hancur yang positif loh saudara.
Keintiman itu membawa kita kepada kenikmatan yang luar biasa. Yuk intim dengan Tuhan. Jangan hanya mikirin kapan ya doa saya digenapi ya. Kapan ya Roh Kudus itu akan dicurahkan lebih lagi ya. Itu pasti saudara. Keintimanmu akan membuat engkau tidak merasakan waktu yang lama untuk kau mengalami penggenapan janji Tuhan. Amin saudara. Saudara, saya dulu ya sedikit bergabunglah dengan teman-teman yang suka main musik gitu ya. Jadi saya dulu pernah punya band ya di Bandung ini saudara. Dan salah satu imitator dari grup asing itu bandnya saya. Nah saudaraku, waktu dulu kalau band-band zaman saya dulu suka mengcover lagu-lagu orang-orang luar, band-band luar negeri. Nah satu ketika ada satu band di luar negeri yang akan datang ke Indonesia. Karena kita nih orang band gitu saudara, jadi kita tahu bocorannya. Mau datangnya tahun sekian kita tahu gitu saudara. Nah satu ketika ada satu grup band mau datang ke Indonesia. Kita udah tahu dari 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya loh saudara. Bahwa band itu akan datang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Wah kita semua seneng. Apalagi kita sangat mengidolakan band itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi selama 2 tahun itu? Kita coba beli kasetnya sebanyak-banyaknya. Kita pelajari band itu. Karena 2 tahun lagi mereka mau datang. Kalau kita bisa ikut nonton, kita kan kemudian jadi gak kayak orang asing gitu di konser itu saudara. Bisa bayangkan kalau kita gak tahu lagunya apa, tiba-tiba nonton band yang lagi konser, kita bingung, orang-orang pada nyanyi, kita pernah kebingungan. Kita gak tahu lagunya, gak hafal liriknya. Dan saya dengan teman-teman saudaraku belajar untuk beli kasetnya. Tahu albumnya ada berapa, band ini didirikan dengan cara gimana, personilnya siapa. Bayangin loh saudara, hampir 2 tahun kita pelajari itu, nggak kerasa 2 tahun kemudian band itu datang ke Indonesia. Nggak kerasa loh saudara, nggak kerasa. Nabung, ngumpulin duit. Memang sih waktu itu akhirnya saya sih nggak ikut nonton saudara, tapi teman-teman saya ada yang nonton band itu ya, saya nggak mau sebutkan nama bandnya lah. Nah. Yang membuat mereka atau saya waktu itu mengalami nggak kerasa ya 2 tahun ya udah tiba-tiba datang aja band itu ke Indonesia. Apa yang bikin kita nggak ngerasa waktu itu lama? Kita pelajari band itu. Kita mulai belajar suka lagi ke band itu. Kita mulai dengar kasetnya, kita mulai dengar albumnya. Dulu kan kaset. Zaman saya tuh kaset bukan CD saudara. Bukan Spotify, bukan YouTube, bukan saudara. Zaman saya tuh kaset. Jadi kita dengerin terus, kita pelajari. Karena waktu dia nanti datang ke Indonesia, euforianya kita dapat gitu loh saudara. Dan begitulah janji Tuhan buat kita. Saudara, sementara Tuhan punya janji, yuk kenali pribadinya. Intim dengan dia. Itu bikin kau gak akan merasakan waktu yang lama dan mengesalkan untuk engkau mengalami janji-janji Tuhan. Janji-janji Bapa. Dalam hal ini adalah janji tentang Roh Kudus. Itu memang 2000 tahun lalu. Tapi saya mau bilang dalam hal ini, hari ini kita mau belajar juga untuk meyakini janji Bapa dalam hidup kita di seluruh kebutuhan kita. Bukan hanya Roh Kudus. Roh Kudus sudah pasti, saudara. Dia punya janji dan bersukacitalah dengan janji itu. Nantikanlah janji itu dengan sukacita. Dengan sukacita. Kok bisa dengan sukacita? Karena di dalamnya pun kau belajar untuk terus intim dengan dia. Belajar dalam pengenalan akan dia. Nah saudaraku, ada satu ayat lagi yang penting. Dalam Yohanes 15 ayat 26. Dibilang begini. Jikalau penghibur yang akan datang, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah saudaraku, janji Bapa yang spesifik di ayat tadi itu, konteksnya 2000 tahun lalu, itu memang tentang Roh Kudus. Nah saudaraku, Roh Kudus itu disebut di dalam Yohanes pasal 15:26 ini adalah penghibur, roh kebenaran. Bapak ibu anak muda semua, jika anak-anak syut juga mungkin ada yang terhubung dengan ibadah online ini. Bahkan anak-anak Prekid, perhatikan baik Om Binsar nih. Om Binsar mau bilang, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, kalau Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu, ayat ini bilang, dia akan bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus. Kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu, hidupmu akan menjadi penginjilan yang utuh untuk menyaksikan Yesus. Seluruh hidupmu akan bersaksi tentang Yesus. Bukan hanya ngomong, bukan hanya verbal, tapi hidup kita akan menjadi hidup yang utuh dalam sebuah misi penginjilan bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, yuk kita terima janji itu. Tapi jangan lupa, di janji itu juga ada tanggung jawab untuk kita menjadi saksi.
Kita gak mau jadi gereja Pentakosta yang melulu ngomongin Roh Kudus. Pentakosta itu identik dengan Roh Kudus, tapi kita gak jadi saksi. Saya berdoa supaya setiap kita, selain kita juga memang mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat itu, tapi kita juga jangan lupa, kita juga punya tanggung jawab. Selain kita menerima janji Bapa tentang kuasa Roh Kudus akan dinyatakan lebih lagi dan lebih lagi. Ingat, jangan lupa, kita juga punya tanggung jawab untuk kita menjadi saksi. Gak perlu menjadi sakti, saudaraku. Menjadi saksi. Gak perlu cari kesaktian, cari kesaksian. Orang yang mencari jadi sakti, menjadi kesaktian, dia jadikan Roh Kudus. Orang-orang begitu banyak bertumbangan hari-hari ini, saudaraku. Banyak bergelimpangan, tapi orang yang hidup menjadi saksi, itu orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, menjadi saksi itu kuasa. Menjadi saksi itu kuasa, saudara. Kuasa. Karena kita punya kuasa, makanya kita menjadi saksi. Dan saudaraku, kapan kuasa itu terjadi? Ketika Roh Kudus turun atas kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 itu udah jelas. Dan kemudian kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Apa yang dihasilkan? Buah dari jiwa-jiwa. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Ingat, ada janji Bapa, nantikan janji Bapa itu dengan sukacita, dan nantikan janji Bapa itu dengan keintiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berlutut bersama. Saudara yang ada di rumah boleh ambil sikap berlutut. Atau ada yang mau berdiri di rumah, mari kita mengambil sikap yang penuh kesungguhan dalam menghormati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam lagi janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Janji Bapa itu buat saudara dan saya. Janji yang pasti. Janji tentang Roh Kudus. Janji tentang banyak hal di hari-hari ini buat saudara, yang akan membackup kehidupan saudara. Dan ku tahu betapa dalam lagi. Semua yang ada di rumah, mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari semua menyembah Tuhan, haleluya. Mari yang di rumah semua menyembah Tuhan. Minta lagi, lebih lagi kuasa Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Haleluya. Haleluya. Nantikan janji Bapa, nantikan dengan sukacita, nantikan dengan kau terus bangun keintimanmu dengan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau Allah yang hidup. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus penuhi kami lebih lagi. Mari Roh Kudus berkuasa atas kami lebih lagi. Roh Kudus lawat kami lebih lagi. Roh Kudus jamah kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, kuatkan kami Roh Kudus lebih lagi. Lebih dan lebih lagi. Haleluya. Haleluya.
kasih-Mu. Terima curahan roh-Nya yang lebih lagi atas Engkau. Dia penghibur, Dia roh kebenaran. Dan jika Dia ada dalam hidup kita, Dia akan menyaksikan tentang Yesus dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau jadi saksi-Mu. Kami mau jadi saksi-Mu, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih buat anugerah-Mu yang heran. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau yang menghibur kami, Kau yang menolong kami, Kau yang menginsafkan kami, Kau yang menuntun kami kepada kebenaran itu ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Mari yang di rumah, angkat tangan kita kepada Dia, Sang Pembaptis Roh Kudus. Yesus Tuhan, angkat tanganmu, katakan, oh haleluya. Yesus mengatakan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Oh, itulah kuasa Roh Kudus yang akan memenuhi setiap saudara dan saya. Haleluya. Sekali lagi mari gereja Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Nanti Bapak Pembela Sidang Besa Mosir maju ke depan, pimpin kita dalam doa syafaat. Oh haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang menyertai kami, malam hari ini Tuhan, kami bersyafaat di hadapan-Mu untuk bangsa yang kami cintai ini ya Bapa. Terlebih-lebih Tuhan untuk para pemimpin kami, pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Mereka telah mendedikasikan hidupnya ini Tuhan untuk mengatur, memimpin bangsa ini Bapa. Pakai mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Seluruh lembaga-lembaga yang ada di tengah bangsa ini Tuhan, mereka bersatu untuk membangun bangsa ini, membangun secara ekonomi, bangun secara politik, ada damai sejahtera tercurah buat bangsa kami, karena Engkau hadir menolong dan menyertai bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini juga Tuhan, kami menopang seluruh kinerja oleh hamba-hamba-Mu. Terlebih-lebih Tuhan di tengah bangsa Indonesia, biarlah Tuhan setiap gereja di tengah bangsa Indonesia ini Tuhan, gereja yang menjadi garam, gereja yang menjadi terang, gereja yang berdampak buat bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh sinode-sinode yang ada, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil sikap untuk penginjilan di desa-desa, di kota-kota ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau terus urapi setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga mereka bisa menyampaikan isi hati-Mu dan jiwa-jiwa dibawa ke hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk khusus gereja Pentakosta. Terlebih-lebih Tuhan untuk pucuk pimpinan kami, sekjen dan anggota dewan, seluruh pendeta daerah dan resort ya Tuhan, seluruh gembala sidang, seluruh pendeta dan pendeta muda, guru Injil, Ketua Pembela Sidang, bahkan seluruh wadah-wadah yang ada, seluruh umat-Mu gereja Pentakosta dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan kami di gereja Pentakosta Antapani ini Tuhan. Kami melihat setiap perbuatan-Mu yang ajaib. Berkati Tuhan pelayanan kami di tempat ini. Engkau Tuhan lawat Bapa seluruh umat-Mu yang ada di setiap tempat tinggal mereka Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, Engkau menjadi sumber jawab mereka Bapa. Biarlah Tuhan di hari Pentakosta ini Tuhan, pencurahan Roh Kudus ini, umat-Mu dilawat setiap pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk ibadah-ibadah yang boleh berjalan. Biarlah Tuhan terus hadirat-Mu ada. Bahkan seluruh pelayan-pelayan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai, Engkau kuduskan dan Engkau layakkan kami Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk baptisan Tuhan di tanggal 22. Ada jiwa yang menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan membaptis dan bahkan jiwa-jiwa yang telah menyerahkan hidupnya untuk dibaptis Tuhan. Biarlah Tuhan lahir baru boleh terjadi buat setiap umat-Mu yang dibaptis. Terima kasih Tuhan. Kami juga berserah untuk ibadah hari Pentakosta Tuhan. Kami tahu Bapa perbuatan-Mu ajaib. Dalam setiap ibadah Engkau hadir Tuhan. Urapi kami, jamah kami. Hadirkan seluruh umat-Mu untuk sama-sama kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Perlengkapi seluruh pelayan-pelayan yang terlibat dengan urapan yang khusus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa syafaat kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Mari jemaat Tuhan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, doa berkat Bapak Gembala. Diberkatilah pribadimu dan keluargamu, diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan dengan pekerjaan tanganmu. Semua mempermuliakan Tuhan dan diberkati untuk menjadi berkat. Anak-anak muda diberkati sekolah, kuliahmu, karirmu, pekerjaan masa depanmu. Gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Bahkan seluruh perjalanan hidup kita diberkati Tuhan untuk kita semakin dibentuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Anak, anugerah dari Allah Bapa di surga, tuntunan persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai malam ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berjumpa lagi besok malam di jam yang sama. Dan saudara, ada sedikit pengumuman dari bendahara gereja. Saudara yang sudah menerima amplop persembahan khusus untuk ibadah hari Pentakosta, setiap keluarga satu. Dan untuk pemuda-pemudi yang sudah bekerja, juga untuk mendukung pembuatan kusen kaca di teras gereja lantai 2. Saudara boleh mengisinya atau mentransfer di nomor rekening bank yang ada di amplop persembahan khusus itu. Mari kita sama-sama bergairah untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.